Itu kan yang penjual. Pembelinya itu rata-rata orang lokal atau orang bule juga ada. Macam-macam. Bule yang gue bilang tadi, bule itu kan karena di Jakarta ini bule masih sedikit ya, paling bisa dihitung. Tapi rata-rata bule yang datang itu kita udah tahu. Jadi, nah di sini nih awal mulanya gue kenal tahu si bule itu ternyata suka datang ke situ ya dari yang tadi. Akhirnya gue sama anak itu yang tadi itu temenan deket karena dia sering nyari. Karena kan mungkin dia udah lama di situ, tamu-tamu yang punya tamu lah ya, pelanggan itu bosen sama orang-orang yang udah sering di situ. Nah, jadi gue itu kayak pendatang barunya di mall itu, jadi kayak paling laku. Halo, kembali lagi bersama saya Harry di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya masih stay tune di Hapo Channel. Dan terima kasih untuk kalian semuanya masih menunggu-nunggu konten-konten dari Hapo Channel tentunya. So, untuk kalian semua yang ada di luar sana, yang belum subscribe, bolehlah di-subscribe dulu biar berkembang channelnya. Dan untuk kalian semua yang sudah komen, terima kasih komen-komennya yang sangat luar biasa. Dan tenang, semua komen saya baca. Wis, luar biasa komen-komennya. Dan tanpa berpanjang-panjang lagi, di samping saya ada sosok pria yang akan bercerita tentunya tentang pengalaman hidup atau kisah hidup, entah itu yang tragis atau humanis dan apapun itu. Jadi buat kalian semuanya yang ada di luar sana, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapo Channel. Dan pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih sudah hadir di Hapo Channel. Wih, sama-sama udah dikasih kesempatan buat duduk di sini. Siap. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke, Hapo Channel. Gue Rehan. Gue sekarang domisili di Jakarta. Boleh tahu nggak umurnya? Sekarang? Apa nggak usah? Boleh. Berapa umur? Sekarang gue di umur 37. 37, ya. Yes, sudah matang banget ya. Sudah udah mature, udah pengalaman hidup itu udah di mana-mana lah. Ya, mungkin sama seperti sosok sebelah saya juga. Dipanggil apa nih enak ya? Boleh Rehan. Ray lah. Ray boleh. Rehan. Rehan itu mengingatkan saya kayak ada video yang suka viral itu. Begitu sulit gitu kan, pernah denger nggak? Itu semua orang, gue kesel banget. Iya kan, lupakan Rehan gitu. Ray. Ray. Terima kasih ya sudah berbagi di Hapo Channel. Terima kasih sudah hadir di Hapo Channel. Siap. Langsung kita kulik. Jadi saya mau gambarin dulu ya, mau cerita sedikit. Jadi ini bukan Hapo Channel tentunya kalau bukan tentang dunia yang masih dunia yang berwarna ya. Wih, dia senyum-senyum loh. Ya itulah kehidupan orang. Jadi ya saya terima kasih banyak gitu loh sampai hadir di sini. Oke lah, kalau begitu daripada banyak drama langsung kita tanya Ray. Sudah siap Ray? Siap. Siap. Semangat nih berbagi di Hapo Channel. Ray. Ya. Hapo Channel pengen tahu. Sejak kapan sih kamu bisa masuk ke dunia yang berwarna tadi gitu loh? Itu kenapa bisa? Disebabkan apa? Boleh berbagi di Hapo Channel. Sedikit cerita tentang kenapa gue bisa ada di posisi saat ini yang terbilang gue dibilang nyaman gak nyaman, tapi dibilang gak nyaman tapi udah tenggelam terlalu jauh. Ya. Terus gue kayak ternyata posisi gue di saat ini kayak gini gitu. Jadi gue tuh dari awalnya apa ya? Nggak apa-apa cerita ya. Boleh lah. Itu yang bagus kita dengar gitu kan. Ya, jadi memang ada trauma dari kecilnya itu pelecehan seksual gitu. Dari kecil? Ya dari kecil. Bisa diperjelas umur berapa waktu itu? Remaja sih, kalau SMP itu remaja ya maksudnya? SMP iya remaja lah, kalau bahasa sekarang berondong gitu. Berondong, bener. Pelecehan seksual diperjelas bagaimana? Kalau umur segitu kan zaman dulu nggak tuh gue ya gimana ya, nggak seperti sekarang gitu kan, sosmed beredar di mana-mana. Dulu tuh kita untuk mengutarakan hal-hal yang kayak gitu, yang janggal gitu agak susah gitu. Masih malu lah gitu. Masih malu, bener banget. Tabu lagi ya. Tabu banget. Terus?
Alkisah, gua tuh kenal lah salah satu bule. Wis. Ya, bule ini karena gua dulu suka jalan, suka ketemu teman-teman gitu kan. Oke. Gimana ya? Dia tuh menawarkan kayak misalkan Dibayar gitu deh mungkin. nggak langsung dibayar sih, dia pakai kata halus kayak misalkan mau nggak besok jalan ke mall gitu. Kan. Ya udah gue ikutin lah, turutin. Gue pikir tuh jalan ke mall jalan biasa lah ya, cuman kayak makan, nonton, belanja gitu. Ya udahlah gue pikir, oh ya udah itu. Terus sampai suatu ketika gue diajak ke salah satu department store di Jakarta. Itu dibawalah ke toko pakaian yang pakaian remaja lah, anak-anak ya kan, kayak Sogo ya kan, Metro kali ya zaman dulu kayak gitu-gitu ya kan, Sogo kali ya zaman dulu tuh. Diajak lah gue, disuruh pilih-pilih baju kan. Lu mau yang mana misalkan gitu kan, kamu mau yang mana nih? Nah, kayaknya ini cocok buat kamu gitu, dicobain satu-satu kan. Pertamanya gue nggak curiga gitu kan, nggak curiga. Pas di fitting room, nah itu gue disuruh buka baju, gue kan kaget kan. Ya suruh buka baju, suruh nyobain lah, gue pikir Ditemenin sama dia gitu kan, ditemenin. Tiba-tiba ya udah mulai mengarah kemana-mana nih. Gue pikir ya udahlah, nyobain baju mah nggak masalah ya kan. Namanya kita disuruh belanja baju ya kan, dicobain. Gue bilang, oh yang ini kayak kegedean gitu kan. Ntar dicobain lagi satu lagi, terus dicobain lagi, terus ada celana, ini cobain celananya, buka gitu. Nah, buka celananya gitu. Pas buka celananya itu gue kaget lah, Langsung dihap sama dia. dipegang gitu kan. Dipegang. Ya gue kan malu ya, gue bilang. Oke. Ya gue pikir udahlah, cuman kayak dipegang biasa, cuman gue sibak gitu kan, tak gitu. Sibak biasa, aku pakai sendiri aja gitu. Gak teriak, jangan aku jijik gitu. Itu terlalu mendramatisir. Sinetron banget ya. Ya bukan gitu, karena pertama gokil lah gitu kan. Karena mungkin terlalu lama juga di dalam kan. Nah si mbak-mbak SPG itu ternyata gue ngeliat kan kaki kita kan kelihatan ya berdua gitu kan. Nah mbak-mbak SPG itu di dalam di luar situ ternyata udah nungguin gitu kan. Mungkin ya udah lo, gue pikir cari kesempatan juga kan, gue pengen minta tolong, tapi kan gue nggak enak ya, maksudnya kayak gimana gitu. Jadi gue pikir ya udah, gue langsung pakai baju keluar gitu, gue buka aja gitu. Udah habis itu pengalaman gue awal mula gitu. Cuman sampai sekarang tuh kepikiran gitu. Habis itu kita kan payment, ya udah habis itu gue udah kayak ya udahlah, gue kayak terselamatkan. Itu menurut gue terselamatkan ya, tapi ternyata efeknya tuh jangka panjangnya itu sekarang gitu. Berpikiran terus ke situ. Iya, jadi kayaknya apa ya? Ini namanya ya penasaran gitu kan. Umur segitu gitu, dipegang-pegang. Oh gitu ya, ternyata dipegang kemaluan kita sama orang kayak gitu. Itu gue kan nggak tahu ya, namanya umur segitu baru pertama kali dipegang kemaluan sama orang lain gitu kan. Bahkan orang tua gue pun nggak pernah megang-megang punya gue gitu kan. Ini orang lain gitu, jadi agak shock sedikit, ada traumanya sedikit. Oke, sebentar kita bulatin dulu. Itu sama sekali kamu nggak pas diajak ketemu itu nggak berpikiran aneh-aneh gitu? Enggak. Gue nggak sama sekali aneh-aneh, karena gue tuh waktu dulu tuh memang suka jalan ke mall juga sama anak-anak gitu kan. Adalah mall, gue sebutin namanya, itu udah sekarang mallnya masih ada gitu kan. Cuman namanya udah ganti nama. Iya. Sebentar, itu kamu jalan sendiri apa rombongan sama teman-teman? Awal-awalnya dulu sama teman-teman diajakin, yuk kita nongkrong di sini. Nah lama-lama, dulu kan gak ada handphone kayak aplikasi zaman sekarang ya, pakai aplikasi Orange segala macam. Dulu tuh kalau ke mall kita pasti ada yang ngikutin, ngintilin. Cuman dari teman gue bilang, itu kayaknya ada yang ngikutin lu gitu kan, di belakang gitu. Cuman gue nggak tahu ini dijebak apa enggak gitu ya. Nah diajakin lah, kenalan gitu kan. Bule mana itu, sorry? Australia. Cuman dia memang lahir di UK, di Inggris, dan cuman lama di Australia. Kita pengen tahu lagi nih. Notabene kan kamu sama sekali nggak mengerti tentang dunia kayak gitu kan. Tiba-tiba kamu ketemu orang, kita flashback deh sedikit ke belakang kamu ya, ke masa lalunya Ray. Ray nggak ngerti sama sekali, nggak ada waktu kecil itu normal aja. Normal aja, layaknya orang anak-anak normal, main bola segala macem. Nah pas ini kan karena teman-teman gue, mungkin gue nggak tahu ya, teman gue yang itu kan juga
mungkin dia udah pengalaman duluan dibandingkan gue udah kecemplung duluan gitu. Maksudnya gue juga nggak ngerti, maksudnya gue pikir namanya jalan-jalan di mall biasa aja ya, ternyata pas gue udah agak gedean dikit mungkin SMA itu baru gue tahu oh ternyata mall yang kemarin gue datangin sama teman-teman gue waktu kecil ternyata itu dulunya adalah tempat gigolo pada mangkal. Jadi dia tuh selipin koran di sini dan gue tuh tahu triknya. Wis. Gitu. Dan semenjak itu gue pikir gue bisa cari cuan di situ. Cuan, oke. Sebentar. Gue masih penasaran gitu loh, channel. Yang notabene kan kamu kan straight banget itu gitu kan. Straight gitu kan, polos lah mungkin, masih remaja gitu kan. Dan background kamu juga masih kecil, nggak ada yang namanya kayak jalan slay gitu kan. Ada kan orang dari kecil udah slay, ya kan, atau ngondek-ngondek lah bahasanya gitu kan. Kamu sama sekali nggak tahu menahu tentang dunia seperti itu dan tiba-tiba ketemu dengan bule Aussie gitu kan. Terus udah jalan aja gitu karena diiming-imingin dibeliin baju tadi itu. Iya, gue namanya dibujuk sama temen gue itu kan ya awalnya sih temenmu yang bujuk. Udah temenin aja gitu. Iya, karena gue pikir gini ya. Ya gue kan jalan sama temen gue. Gue nggak tahu ya. Dia juga mungkin dia ngenalin gue dengan cara seperti itu. Ini gue nggak tahu ya. Ini kayak plot twistnya gitu kali istilahnya. Gitu. Mungkin dia udah kenal dulu sama itu bule. Mungkin cari dong teman kamu yang mau gini. Mungkin lu tumbal kali kok nah itu dia yang gue curigain, kayaknya gue ditumbalin waktu itu. Biar dia dapat komisi gitu kali. Bisa jadi ya. Benar-benar. Oh ya udah. Oke, udah ketangkap. Jadi awalnya seperti itu mungkin ya. Dan akhirnya bla 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 ketemu tadi jalan-jalan beli baju dan kamu di kayak mau di unboxing di dalam ruang ganti. Tapi tidak terjadi. Cuma pegang doang. Sempat pegang. Jadi kayak tangannya itu langsung blok, ya gue kan kaget dong serentak langsung ketepak gitu kan. Maksudnya ya namanya gue juga nggak ngomong apa-apa ke dia kan, langsung ketepak gitu. Dan memang yang gue bilang tadi ada mbak SPG di depan, iya gitu kan. Jadi gue langsung buka pintu aja karena gue pikir ya udahlah gitu, langsung payment bayar gitu. Oke. Kamu dapat baju, tapi dia tidak dapat apa-apa. Ya, cuman masih penasaran waktu itu. Cuman kayak dapat apa aja waktu itu bajunya? Satu setel, 2 setel gitu? Karena kan mungkin udah telanjur banyak yang dibawa di dalam ya. Maksudnya gini loh, mungkin dalam artian gue bawa aja ke dalam nih banyak kan biar buat gonta-ganti, ya kan? Kamu ambil semua. Nah, jadi dia tuh kayak semacam memperlancar misinya mungkin. Memperlancar misinya, terus ngulur-ngulur waktu ya kan di dalam sana. Dia pikir nggak dicurigain karena kan dia bawa bajunya banyak gitu kan. Sama mbak-mbaknya, ternyata mbak-mbak kayaknya udah curiga gitu. Ada bule sama anak usia segitu masuk ke dalam fitting room. Dan mall itu setahu gue memang terkenal sama orang anak-anak jualan yang kayak gitu. Dan gue itu baru tahu setelah gede-gedean dikit. Tapi dapat bajunya dong? Dapat. Justru langsung gua kabur ke situ dan dia mungkin panik juga. Yaudah kita langsung ke kasir aja gitu kan, langsung catat nama kasa gitu kan. Dapat berapa setel, Ray? Aku juga lupa, mungkin 4 atau 3 kali ya. Karena kan itu udah kayak ya udahlah. Gitu. Berapa tuh kalau di total? Aduh, itu zaman dulu umur berapa gua juga nggak tahu itu. Ada 1 juta lah kali ya. Lumayan lah intinya. Gue nggak ngerti ya zaman dulu kan, maksudnya gue juga nggak ngerti billing ya. Dia yang bayar mungkin. Karena aku cuma ikut-ikut doang. Ya lumayan lah dapat itu walaupun dipegang-pegang tetot-tetot gitu. Anjir, gue aja nyampe sekarang shock gitu, maksudnya. Itu yang membuat kamu trauma, bukan trauma ya, maksudnya kayak ada rasa kayak kok bisa ya gitu. Iya, kok bisa ya gitu, maksudnya orang pegang-pegang punya gue gitu, dan ini orang bule, orang asing dan bukan bagian dari keluarga gua. Gitu. Boleh tahu nggak bulenya umur berapa waktu itu? Kan tadi kamu bilang orang lihat kayak beda lah gitu. Emang umur berapa? 30-an waktu itu. Waktu itu ya. Sekarang gua masih sempet tracking dia tuh masih di Indonesia dan kartu matinya itu masih gua pegang. Karena setelah gua kenal sama dunia kayak gitu, ya kan, ternyata yang gua selidikin ya dia memang aktif gitu. Setelah gue tanya-tanya teman gue, ada beberapa yang kenal sama dia. Karena semenjak kejadian itu, gue juga penasaran gitu kan. Balik lagi ke mall itu gitu. Jalan sendiri akhirnya? Jalan sendiri. Sebentar, kita masih yang bule itu selesai dari dapat baju itu, besok dan besoknya itu masih berlanjut nggak? Itu nggak, itu selang waktu mungkin berapa bulan. Jadi kepikiran, karena gue nggak mungkin langsung besok ke sana gitu. Enggak, masih berlanjut gak sama dia? Masih ketemu, ada beberapa kali. Tapi yang gue bilang itu tadi, mall itu ternyata tempat anak-anak cari duit. Oke.
Hapo Channel. Sebelum kita masuk cari duit, masih di link ke bule tadi. Oke. Dia masih penasaran dong sama kamu, apalagi dia udah kasih kamu barang. Betul. Kan? Ya kan pasti kan dia udah masih penasaran lah gitu kan. Pernah ketemu lagi? Pernah. Kita pengen tahu. Dia orang pertama yang apa namanya unboxing kamu? Unboxing, nggak sempet unboxing sebenarnya. Jadi cuma karena gue pakai celana dalam ya, jadi nggak sempet dibuka, cuma pegang. Gitu. Di mana itu? Di hotel? Yang tadi yang gue bilang dia cuma di fitting room, tapi setelah itu ketemu karena gue datang lagi ke mall itu, ternyata dia tuh sering datang ke mall itu buat cari tumbal. Enggak, Re. Paham. Iya, gue paham. Sebelum masuk ke situ, kan masih namanya dia udah kasih kamu baju. Dan mungkin juga ada kontaknya mungkin. Zaman dulu nggak ada handphone. Oh, ya udah gini aja Ada deh. sih handphone, cuman kayaknya nggak kebakal kebeli. Setelah dari kejadian itu, lepas dari dia udah hilang gitu. Iya hilang, tapi kan yang membuat gue penasaran dengan itu, gue balik lagi ke mall itu, ternyata dia memang sering main ke mall itu. Dan Jadi gue ketemu lagi di situ. Jadian lagi. Bukan jadian, tapi kayak karena gue udah tahu dari temen gue yang lain, dan sorry nih ya, dan gue pernah ibaratnya kalau zaman dulu istilahnya mejeng. Iya, mejeng. Mejeng di mall itu ada security nanyain gue, karena gue celingak-celinguk, gue sebut aja kali mallnya. Di daerah mana? Di daerah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Kayak gitu lah. Terus ya udah dia nanyain kan, kamu sama siapa kesini gitu kan, bahaya soalnya mungkin security-nya udah wanti-wanti karena di situ banyak pedofil berkeliaran. Gitu. Jadi gue dibawa ke situ, dan dari situ gue udah mulai curiga sebenarnya ini ada apa sih di mall itu, makin penasaran kan. Oh ternyata setelah gue selidikin, oh ternyata di sana tuh tempat jualan kayak gitu. Lanang-lanang pada berkumpul. Betul, makanya mungkin bule itu karena udah biasa beli anak-anak di situ dengan cara kayak gitu, mungkin dikasih uang, dia pikirnya gue juga lagi jualan gitu. Mungkin ya, jadi gue juga nggak nge. Jadi gue kayak merumuskan diri sendiri. Oh berarti pada jualan. Oh ya udah semenjak itu kayaknya gue bisa nih cari duit di sini, uang jajan ya kan, namanya masih sekolah ya kan. Akhirnya Ray ke situ juga. Ketagihan sampai sekarang. Oke, seru nih kayaknya Hapo Channel ya. Kita bahas di mall di Jakarta Pusat tadi itu ya. Tentang anak-anak yang berkumpul di suatu mall dan mencari mangsa. Oke. Ray. Ya. Berarti masih penasaran saya. Itu kamu ketemu bule itu berhubungan nggak atau cuma, dia ada di sini kabur? Belum sempat berhubungan karena kan zaman dulu kita masih kayak malu-malu ya kan, dan Tarik gue juga ulur gitu. belum tarik ulur, belum ngerti dunia itu 100% gitu kan. Cuman karena gue tahu itu tempat buat nyari uang jajan tambahan gitu kan, jadi kayak ketemu dia lagi dan gue udah nggak shock kan gitu. Tapi terjadi nggak ketemu lagi sama dia, maksudnya jalan gitu ke suatu tempat? Dia jalan terus habis itu ya paling udah kayak ngopi biasa, nongkrong, terus ditanyain kamu gimana kabar ya kan. Setelah itu mungkin gue coba kulik-kulik, bener nggak sih kayak mau tempat kayak gitu-gitu. Setelah itu mungkin ya udah, mungkin itu ketemuan kedua kan. Pasti kan ada ketemuan berikutnya kan, zaman dulu kan nggak ada handphone, nggak ada apa, kita ketemunya pasti weekend main ke situ pas libur sekolah. Jadi pas udah ketemu sekian kali baru diajak ke rumahnya. Nah ini ke rumahnya. Oh gitu, ke rumahnya. Maunya langsung ke rumahnya. Iya, ke rumahnya. Ngapain waktu itu? Ya di rumahnya kan barbecue nggak mungkin kan? Ya terus terang ya, di rumahnya ya kita melakukan hal kayak gitu ya, nonton DVD waktu itu kan, karena udah ada DVD zaman dulu ya. Gue nggak ngerti kan, gue pikir nonton video normal lah gitu kan, dia suguhin gitu kan. Ya namanya kita, gue sih umur segitu udah ngerti video normal kan. Zaman sekolah kita sama anak teman sekolah udah nyuri-nyuri, kalau orang tua lu kemana pengajian bawa DVD ya. Jadi pas dia bawa DVD ada kaset kayak gitu ya, gue ayoin aja gitu. Berhubungan nggak? Saat itu coli-colian aja, jujur gue. Nggak sampai masuk-masukan. Nggak ngerti umur segitu tuh, gue ngerti nggak sampai situ. Dia nggak maksa. Namanya bule kan biasanya kok ini kan udah tahu mahir lah. Gitu. Nggak, bule itu. Atau mungkin dia cuma pengen liatin kamu doang coli gitu. Iya kayak gitu, coli, terus kita gue coli, ya dia coli gitu. Udah disepin gitu. Gitu aja paling.
cium juga enggak, dia nggak nyium. Seingat gue ya nggak ada cium-cium. Oke, jadi lu cuma nekat di depan dia, suruh coli sampai kelima, Betul. lempar uang. Ya pulang pulang ada uang jajan gitu. Boleh bocoran nggak berapa waktu itu bule-bule itu ngasih? Main dolar dong berarti kayaknya. Enggak, dia udah ngerti rupiah soalnya. Kalau bule udah di Indonesia udah ngerti rupiah, apalagi Jakarta. Jangan bilang dikasih ongkos taksi doang. Anjir. Taksi dipesenin, duit tetap dapat. Oh, Zaman dulu kan taksi itu kan telepon datang jemput. Iya, adalah intinya ya. Ya, Oke, gua nggak sebut uang, nominal. uang jajan itu, oke. Betul. Dan itu yang membuat Ray tahu dunia berwarna. Berwarna. Dan orang pertama dia. Orang pertama yang pegang. Ya, Angkat dialah senja, yang membuka apa namanya jalan buat kamu lah, ibarat kata ya kan? Atau Iya. sebelumnya ada? Itu sih bukan jalan, menjerumuskan. Iya kan, jadi ini jalannya nih, kamu terjerumus mau apa terserah kamu Ya, gitu kan, ibarat kata, penikmati. iya kan? Nah terus selanjutnya nih, setelah kamu tahu dan dibayar seperti itu, dan tadi kita tangkap lagi nih, Ya. kamu ada mencari cuan di salah satu plaza mall itu tadi, Ya. kamu balik lagi ke situ, Tahu plaza sih. Oh ya, terus mall, oh jangan dulu mall dikit ya. Ya, ya itulah dia. oke, kamu main lagi ke situ, Main lagi karena gue pikir wah, lumayan nih dapat duit jajan ya kan zaman dulu. Karena terus terang gue juga cari uang jajan gitu. oke, cari uang jajan, cari uang jajan. Nah sekarang kita pengen tahu, boleh nggak sedikit spill keluarga kamu? Boleh. Orang tua masih ada? Orang tua, mama udah nggak ada, bokap udah dengan istri yang lain. Oke, Ray anak keberapa? Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Oke, anak ketiga dari 4 bersaudara. Sudah ada yang tahu kehidupannya Ray? Secara tidak langsung sih nggak tahu. Maksudnya gue nggak ngomong, nggak nyampein secara lisan gitu kan. Kalau gue tuh homo gitu, gay gitu kan. Gitu kan. Nggak. Jadi kayak semacam pelan-pelan gitu kan. Mungkin udah ngeliat kayak zaman dulu tuh gue masih sekolah SMA ya, udah SMA kan udah mendingan. Jadi kayak ada pacar gue jemput gitu kan, karena rumah gue pinggir jalan persis. Oke. Jadi jemput gitu kan, berangkat kerja, pulang sekolah, berangkat sekolah tuh jemput kadang-kadang. Oke. Ya wes lah, nyokap gue mungkin support kali atau gimana, gue nggak tahu kan. Lu dijemput sama siapa? Pacar gue Cowok? cowok. Oh, oke gini, mungkin keluarga Ray sudah tahu, tapi mereka nggak nanya, Nggak nanya. cuma bayang-bayang aja. Betul. Oke, nah orang tua mungkin sudah tahu dan adik-adik juga sudah tahu, abang juga sudah tahu, mungkin kakak. Mereka nggak tahu, yang tahu cuma orang tua. Oke, Ya karena kalau abang mungkin terus terang kalau dari kecil itu nggak terlalu akrab, karena yang dua itu di pondok pesantren nggak ada di rumah. Yang pertama mungkin terlalu kecil sama gue, yang oke, dekat sama gue paling orang tua gitu. Jadi kalau misalkan ya ada yang datang ya cuman kayak udah naik mobil, nggak dia lagi kayak bukan ya udahlah gitu ya. Oh yang, perhatian. yang jemput Ray ini orang-orang berada mungkin pakai mobil gitu ya. Ya kayak gitu-gitu. Dan yang jemput lebih tua jangan-jangan. Ya lebih tua. Kalau zaman dulu sebutannya Sega. Masih nggak sih anak-anak sekarang nyebut Sega? Apa itu Sega? Gue juga nggak ngerti tuh. Ah serius? Semigadun. Ya. Oh, Semigadun. Jadi belum dikatakan gadun karena masih kayak Oke. anak kuliahan gitu. Oke, itu Gua masih SMA, dia anak kuliahan, ya. Oke, keluarga bayang-bayang lah taunya. Abang Ya. mungkin karena tidak ini. Nah, balik lagi ke mall tadi. Ya. Kenapa kamu masuk ke situ dan mencari uang jajan? Keluarga kurang. Iya, karena gue basicnya memang keluarga dari keluarga yang kurang gitu kan. Oke. Untuk uang jajan aja. Secara ekonomi lah gitu. Ekonomi lah terus terang gitu kan. Jadi gue cari celah gitu di situ. Tambahan. Oh. Karena gue juga belum paham bener dulu tuh cari duit caranya gimana. Gue taunya kerja gitu kan atau mungkin gimana. Nah gue dengan stop gitu kayak ceng gitu dikasih jalan kayak gitu. Gue pikir ini duit enak juga dapetnya, gampang gitu kan. Oke, balik lagi ke mall tadi. Ya. Masalah ekonomi dan masalah uang di zaman dulu yang masa remaja yang mungkin kamu butuh uang jajan dan butuh tambahan, ya kan? Balik lagi ke mall. Kamu ngapain di mall itu? Muter-muter aja gitu.
Iya, zaman dulu tuh istilahnya kan gue bilang tadi mejeng ya. Jadi kayak ada misalkan tadi gue bilang ada kodenya sendiri untuk orang itu tahu oh ini anak lagi mejeng. Mejengnya tuh yes. mencari gitu kan. Mencari Oke. Sega. Mencari Sega. Oke. Gitu. Jadi gue di situ. Jadi kita tuh dulu udah tau lah gue ngeliat bentuk-bentukannya anak. Oh ternyata anak-anak ini penampilannya modis semua gitu, kok stylenya oke semua. Oh ternyata mereka tuh jualan. Gue pikir mereka tuh benar-benar nongkrong yang kayak anak-anak sekarang. Ayo nongkrong gini-gini di mall gitu kan. Gue bilang ini ada yang dia main atrium gitu ya, atrium utamanya gitu kan. Oke, bunderannya gitu. Bunderannya ya. Kok bisa berjam-jam di situ? Maksud gue kalau orang normal kan pasti keliling ya, entah itu ke Gramedia dia cari buku ya kan, atau belanja ke Depsos ya kan. Departemen store ya kan, Depstore. Ini kok berjam-jam di situ gue perhatiin gitu. Entar tiba-tiba kok ada yang nyamperin, ntar ganti lagi orang. Jadi gue tuh udah kayak riset gak sih, cari tahu gitu. Karena gue yang gue bilang dari awal, gue penasaran gitu sama tempat ini. Kok sampai security ngomong kayak gitu ke gue, berarti kan ada yang aneh. Karena gue agak kritis masih kecil itu. Oke. Gitu. Nah ini masalah ngomongin yang Ray lihat. Ya. Nah balik lagi ke Ray sendiri, apa yang Ray lakukan di situ? Mencari juga. Mencari juga mau nggak mau, jadi gue ikutin caranya. Oh berarti gue ikutin ada yang nyamperin juga ya, entah itu bapak-bapak zaman dulu kan, ditanya dari mana dia tinggal. Gue pikir cuma orang kenalan biasa ya kan, namanya kita di mall ya kan, ketemu orang, oh saya dari sini pak, oh naik apa gitu, udah malam kok masih di sini ya kan. Gue nggak tahu kan. Iya nih mau pulang gitu kan, kayaknya udah nggak ada bis kayak ya kan? Biasa ya ceritanya kan. Oh gitu, emang pulang kemana? Nah beneran rumah gue nih daerah pelosok banget. Kali sebutin daerah ya, paling barat Jakarta lah, paling pojok sama Tangerang tuh pinggir laut lah ya. Mungkin gue pikir dia prihatin lah sama gue. Ya udah deh nginep aja gitu malah. Iya gitu. Abang tuh kayak tempat abang aja, abang soalnya deket sini ya. Gitu main aja dulu gitu kan di rumah gitu kan. Emang nggak apa-apa bang? Ya nggak apa-apa gitu, abang lagi sendiri juga di rumah gitu kan. Ya udahlah, gue ikut lah ceritanya. Oh ya udah bang, gitu. Oke. Masih lingkup mall. Coba diingat. Ray, tadi kan kamu bilang kan ada kode. Iya. Kode itu berpakaian, ya, penampilan, atau dari jalan, atau dari tempat juga. Cara tempatnya buat seperti apa? Berpakaian dulu deh, kita pengen tahu berpakaian itu kodenya seperti apa. Pakaian sebenarnya sih nggak ada kode, lebih kayak lebih necis. Lebih necis. Zaman dulu tuh, aduh, rambut gimana ya? mohak. Iya mohak bener. Lu pakai ngeliat model rambutnya Pak Asia Ungu. Kalau sekarang kan mungkin model rambutnya siapa tuh yang sekarang ditiru, yang mulet-mulet itu artis. Aduh nggak tahu deh. Ya dialah gitu kan. Sekarang mulet gitu. Zaman dulu tuh zamannya Pak Asia Ungu kita dimohak. Nah rambutnya pada dimohak. Modis lah ya. Gitu. Kancing satu enggak, tetap pakai kemeja, kaos boleh, celana panjang. Pokoknya agak beda lah dibandingkan misalkan ada 10 orang di mall, satu ini beda. Terus nyender di bagian railing mallnya itu. Di situ berdiri berjam-jam. Gitu. Terus bawa dulu kan koran ya, dilipat digulung taruh di sini. Udah itu fix dia. Dia pasti cari gadun. Cari gadun apa? Berarti cari gadun yang kalau kayak gitu. Iya. Gitu. Nanti disamperin biasanya sama orang. Ya, koran gitu ditaruh di sini. Iya, dikempit di sini, digulung. Dapat celananya cubray gitu. Enggak, cubray kan tahun 80-an, ini kan masih tahun 90. Kelamaan itu. Jauh banget, terlalu jauh. Oke. Nah, itu di muter, nggak usah jauh-jauh deh, kita pengen tahu Ray deh. Ray kan masuk ke situ tuh. Ray sendiri gimana waktu itu? Kan udah tahu mereka tuh cara kerjanya Ray deh. Ray ngapain di situ? Muter-muter. Ya, jadi pulang sekolah kan mall kan ramainya itu pasti sore kan. Pakai baju sekolah? Enggak, gue ganti baju dulu pulang. Alasannya main ya kan. Coba cerita. Karena kan tas gue biasanya udah ada baju ganti lah. Karena kan biasanya kalau dibungkus yang nginep ya kan pasti kan sedia baju ganti. Karena memang terus terang ya orang tua kan agak cuek. Nenek mau kemana terserah gitu kan. Bebas gitu. Gitu, jadi kayak dari pulang sekolah, pulang dulu ke rumah, ganti baju. Ya biasa lah main izinnya gitu kan. Sampai sore, sampai mall. Ya udah ikutin cara mereka yang senior itu. Berarti ada gerombolan dong berarti? Ada. Saling mengenal? Awalnya nggak saling mengenal, cuman kayak semacam gue termasuk
terbilang muda ya, paling muda mungkin di sana. Jadi sempat ditanyain juga sama yang udah senior yang udah biasa di situ. Kamu baru ya di sini kan? Iya bang, aku lagi nungguin temen. Enggak, kamu ngomong aja katanya. Gue sempat diintimidasi sih waktu itu. Agak serem banget. Diintimidasi gitu. Jadi kayak enggak, terus terang lu mau ngapain di sini gitu. Enggak, gue nungguin temen, memang terus juga kesini gitu. Terus ya baru setelah itu baru mungkin dia nawarin gue. Ya udah, kalau lu nggak mau ngomong ya gue terus terang nih. Lu mau nggak? Sebenarnya gue tuh ada job gitu. Sebenarnya dia cari yang umuran lu. Gue pikir mau casting TV kali ini gitu kan. Oke. Gue nggak gitu kan. Pokoknya ya gue udah tahu sih sebenarnya dia jualan. Tapi kan gue nggak kalau gue tuh pengen diajak trisam. Oke. Gitu. Jadi gue pikir ya udah gitu. Sempet kayak ngerasa diintimidasi, gue ada deg-degan itu kan. Kalau gue dipukulin di dalam tangga darurat gitu kan. Bahaya. Jadi intinya itu wilayah mereka yang notabene ya kamu anak baru lah di situ. Iya. Masih di situ lagi nih, masih seru nih. Iya. Segerombolan anak-anak yang notabene masih remaja atau sudah ada yang berumur. Remaja, rata-rata remaja. Misalkan kayak gue kan waktu itu masih SMA lah ya. Itu ada yang kuliah, ada juga mungkin nggak sampai 30, mungkin 29, 25an gitu ada gitu. Rata-rata sih seumuran segitu. Oke. Nah, paling tua deh umur berapa? Paling 29 lah ya. Oh, ada yang 29. Iya. Oke. Nah, kita pengen tahu lagi nih. Itu kan yang penjual. Pembelinya itu rata-rata orang lokal atau orang bule juga ada. Macam-macam. Bule yang gue bilang tadi, bule itu kan karena di Jakarta ini bule masih sedikit ya, paling bisa dihitung. Tapi rata-rata bule yang datang itu kita udah tahu. Jadi, nah di sini nih awal mulanya gue tahu si bule itu ternyata suka datang ke situ ya dari yang tadi. Akhirnya gue sama anak itu yang tadi itu temenan deket karena dia sering nyari. Karena kan mungkin dia udah lama di situ, tamu-tamu yang punya tamu lah ya, pelanggan itu bosen sama orang-orang yang udah sering di situ. Nah, jadi gue itu kayak pendatang barunya di mall itu, jadi kayak paling laku. Kan paling laku, maksudnya paling direkomendasiin sama dia sama teman-teman yang lain. Diajak lah gitu, dikenalin sama tamu-tamu yang lain. Tapi masih ingat gak kira-kira bule lokal yang lebih banyak di situ yang berkeliaran? Lokal orang daerah. Oh, orang daerah. Ya, karena mall di Jakarta itu dikit ya waktu itu dan di daerah belum ada mall. Jadi orang-orang yang datang ke mall itu rata-rata orang daerah yang emang pengen tahu mall tuh kayak gimana sih. Kayaknya udah tahu mulut ke mulut kayaknya tempat itu ya. Kayaknya iya gitu, cuma kayak mulut ke mulut zaman dulu kan. Ada tempat pencarian lah di situ. Oke. Itu kamu antara lucu dan sedih gitu loh. Maksudnya gini, kamu jalan doang di apa namanya di aulanya gitu kan, di aula. Kan lebih keren kan bisa nongkrong kayak di food courtnya duduk gitu kan, atau nongkrong di tempat kafe-kafenya gitu. Ada juga nggak kayak gitu? Ada, tahu nggak? Kenapa? Ada mall juga. Sekarang tuh dulu tuh udah tutup masih ada mallnya, tapi sekarang tuh kafenya udah tutup. Kafenya tuh namanya Olala zaman dulu. Di mana? Lu denger sih Olala? Pernah denger sih Olala? Belum. Itu mungkin sekelas Starbucks kalau sekarang. Di daerah mana? Jakarta Pusat masih. Ya masih di daerah Jakarta Pusat. Gitu. Tuh kafe Olala tuh terkenal banget kalau anak-anak yang ngucing tuh pasti nongkrongnya di sana. Sampai sekarang pun nongkrongnya masih di titik yang situ. Yang sekarang anak-anak suka nongkrongnya di sana gitu. Pasti. Nongkrong itu rata-rata katanya pada jualan lah gitu. Sampai sekarang. Iya. Pasti itu. Dan baru 2 hari yang lalu tuh gue masih suka nongkrong di titik gitu dan ketemunya ya anak-anak yang pada ngucing di KL lah, di Singapura lah gitu. Oh iya. Nongkrong modal dikit lah, modal minum dulu gitu kan. Biar agak kerenan gitu kan. Iya. Terus tapi pasti itu dia lagi tadi ngucing. Ya kalau dari segi penampilan mah kelihatan ya, apalagi sekarang ya, kalau ini ngomongin sekarang yang dulu nih, zaman dulu. Bebas. Kalau yang zaman dulu kan kalau di Olala itu udah kelihatan lah karena kan kayak gue kenal sama yang tadi ya, gue panggilnya abang-abangan gue lah ya, yang tadi yang ngajakin gue trisam lah. Gue diajak lah ke beberapa tempat termasuk ada di Bandung juga. Itu cabang ngasih kafe ini, Olala. Adanya di
BCP, masih ada nggak sih itu BCP? Kurang tahu saya. Ya, Bandung, saya apalah gitu. Oke. Terus ya udah nongkrong di situ udah rata-rata ya pada kayak gitu zaman dulu. Oke. Mungkin kalau anak-anak yang udah seumuran gue yang zaman dulu deh tau lah olahraga. Oke. Nah, balik lagi ke masalah di mall dan titik-titik itu tadi. Setelah kamu dapat kamu nongkrong nih, Ya. ya kan, nongkrong event itu mau kamu muter-muter atau Ya. kayang atau duduk atau apa. Kalau udah ketemu customer nih, Ray, Ya, pasti ada transaksi dong. ada Dibawa kemana? ada yang dibawa ke hotel karena yang gue bilang tadi rata-rata yang ke mall itu memang pendatang dari daerah yang pengen tahu mall dan mereka pasti stay-nya di hotel. Ini pengalamannya Ray nih. Iya. Kita pengen tahu nih. Sering dapat tamunya? Sering. Dapat di mall itu? Iya, karena yang gue tahu zaman dulu kan nggak ada aplikasi seperti sekarang. Titiknya ya cuma di mall situ. Gitu. Transaksinya dong gimana nih? Kan misalkan ketemu nih cuk gitu kan, ketemu langsung jalan caw atau ada obrolan dulu, makan dulu di traktir makan. Obrolan dari mana biasanya kan? Dari mana gitu segala macam. Kalau sekarang kan gue udah mulai pengalaman nih ceritanya, pengalaman punya nama gitu kan, langsung to the point gitu kan. Orang daerah sini bang, baru gue tanya balik, abang dari mana? Misalkan dari Makassar gitu kan. Berapa hari di sini, gitu, nginep di mana? Dari kata nginep di mana gue tahu, gue harus pasang tarif berapa. Karena gue bisa tahu, kalau misalkan di budget, hotel budget, nggak mungkin gue mesti ambil dia. Gitu. Berarti lu harus tahu hotelnya juga ya? Kalau hotelnya ini berarti lumayan nih. Ya, misalkan, gue hari ini di Hilton misalkan ceritanya ya kan, gitu. Oh ya udah berarti kan gue tahu gitu kan. Berarti orang ini settle nih. Settle gitu. Transaksi set. Gitu. Gesek dia langsung. Gesek. Kalau perlu belok-belokin dulu ke mall, belanja dulu gitu. Iya. Makan dulu gitu kan. Oke. Kalau makan sih pasti biasanya. Pasti makan lalu selanjutnya. Deal transaksi. Even kita nggak perlu tahu lah itu bayarnya berapa. Ini lebih dalam nih. Kamu ngapain? Ya karena di dalam ruangan loh. Ya karena ini kan gue udah mulai agak sedikit dewasa ya. Udah ngerti. Udah ada DVD juga. Cara menonton dan mempraktekannya nanti, cara mainnya seperti apa ya kan. Gitu ya. Jadi kayak gitu udah ngerti yang namanya anal, posisi. Cuman zaman dulu kayaknya nggak ada yang namanya top apa bottom setahu gue ya. Gak ada, gue baru tahu istilah itu mungkin sekarang. Nggak sekarang juga mungkin. Zaman dulu apa ya? Gue juga nggak ngerti dah gitu. Apa jadi cewek jadi cowok lah udah. Apa ya, gue nggak ngerti lah zaman dulu ya. Belum dengar gitu. Cuma kayak kamu bisa dimasukin nggak gitu. Istilahnya gitu kan. Nggak bisa bang, saya biasanya cuma kayak coli-colian aja gitu. Handjob lah gitu zaman dulu, HJ gitu. Tapi lu pernah masukin ke orang itu? Pernah. Sering? Atau mungkin gini, handjob bayarannya beda, ada tarif-tarifnya gitu, atau mungkin kalau udah sampai memasukkan beda lagi. Iyalah. Kita pengen tahu deh, tadi kan handjob udah, memasukkan itu pasti ada. Ada. Ya sesuai di dealan tadi yang dibilang kan, kamu bisa dimasukin nggak? Enggak bang itu. Oh ya, masukin. Iya, tapi saya itu lagi pengen buat masukin kata dia gitu kan misalkan gitu. Ya, gue terus terang aja bilang, tapi bang saya nggak pernah kayak gitu misalkan kan ya biasalah kita kayak jual mahal gitu, nggak pernah bang kayak gitu. Nggak apa-apa, kamu sebutin aja berapa misalnya itu. Misalkan segini gitu, sekian gitu. Nggak lah bang, nggak mau lah saya cuma biasa ngelain cuma handjob aja gitu atau cium-ciuman aja. Kalau mau abang saya isep nggak apa-apa dah gitu. Sebenarnya gue nggak mau ngisep gitu, cuma kan namanya kita butuh duit ya kan, daripada dia mau masukin gue, nggak usah lah bang gitu. Oke. Ya, jadi kayak jual-jual mahal dulu lah. Iyalah, statue. Jadi kesannya kayak masih baru, kan? Belum ngerti banget, gitu kan. Iya. Tapi bisa kamu masukin orang? Bisa. Sering. Besar. Saksikan di channel satu lagi. Jadi apa namanya? Menurut kamu
layak dijual punyamu? Layak, sangat layak. Oke. Kalau nggak sepede itu ngapain gua ada di situ berdiri di tengah-tengah mall, malu-maluin aja ya kan, mau ngapain? Oke. Nggak ada Ya kali modal aja kan, di situ. kali aja. Nah, sebentar kita flashback sedikit lagi. Ah, Yang namanya di mall itu kan pasti kan ada yang menjual lubang dan menjual batang, betul, ya kan? betul. Nah, kalau lu khusus yang batangnya aja. Betul. Tapi ada juga dong teman lu misalkan yang menjual lubangnya. Ada. Lubang lu nggak dijual? Waktu itu enggak. Waktu itu enggak, catat ya. Sama sekali. Waktu itu enggak, ya. Masih bertahan. Masih bertahan gua. Oke. Kayak, ya apaan sih anjir gitu. Gua ngerasa, gua ngebayangin aja nggak pernah gitu. Oke lah gua nonton video kayak gitu. Oke. Tapi gua gitu kan penasaran pun enggak gitu. Oh, kalau lu- buat jadi bottom ya istilahnya. Enggak, Oke. zaman dulu gitu. Ya intinya lu udah mengunci diri lu. Mengunci. Lu ya jadi itunya aja gitu. Ya, jadi betul. cowoknya. Gua laki anjir. Oh, Laki. gimana lakinya? Laki. Oke. Selanjutnya kita tinggalkan masalah tentang mall dan Ya. masa kecil kamu dan remaja kamu yang sudah melalang buana entah kemana dan kamu masih memperkuat diri menjadi top, ya kan? Top. Mempertahankan itulah gitu. Ya, betul. Oke, kita selanjutnya kita pengen tahu lagi nih, kan sedikit bocoran nih. Kamu punya pengalaman ceritanya nih ya, punya pengalaman juga di dunia gogo. Ya, ada. Gogo apa namanya lebih kerennya apa sih? Gogo boy biasanya atau gogo boy sih. Kalau stripper dia lebih kayak lebih erotis lagi.